kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Biarlah kita masih dalam keadaan sukacita dan boleh menikmati pagi yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih izinkan kami berkumpul bersama, bangun dari tidur kami yang indah. Dan saat ini kami hadir pagi hari ini dengan menghirup udara yang segar yang Tuhan boleh siapkan bagi kami, itu semua karena anugerah dan penyertaan daripada Tuhan. Sebagai rasa ucapan syukur kami mau mendasari dengan firman. Tolong kami untuk kami boleh mengerti, tolong kami untuk boleh kami memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang proses beriman. Dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, perubahan pola pikir dan cara Petrus dan Yohanes tidak terjadi secara instan. Perubahan yang cukup menonjol baru terlihat dalam kehidupan mereka setelah beberapa tahun semenjak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mereka yang pada mulanya hanya belajar dengan cara mendengar, menyimak, dan melakukan apa yang guru mereka ajarkan, lama-lama mereka lulus Bapak Ibu Saudara dengan sesuai dengan keinginan gurunya. Keduanya menjadi pembicara yang tangguh, menjadi hamba Tuhan yang tangguh, menjadi pemberitaan Injil yang tangguh. Dalam hal ini mereka mengalami proses Bapak Ibu Saudara. Keterampilan dan hikmat yang mereka peroleh perlu waktu untuk dilatih
nggak instan, nggak semerta-merta langsung jadi. Dan ini butuh waktu bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara sehingga mereka tampil menjadi seorang yang benar-benar luar biasa. Memberitakan kebenaran firman Tuhan itu. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen saat ini menginginkan segala sesuatu dengan instan. Pengen cepat. Pengen segala sesuatunya itu buru-buru. Mereka segera ingin menjadi seseorang yang hebat. Menjadi kaya dengan cepat, menjadi pintar dengan cepat. Semuanya butuh cepat, padahal Bapak Ibu Saudara semuanya butuh proses. Bapak Ibu Saudara ingin menjadi pengkhotbah, ingin menjadi pelayan, ingin menjadi orang-orang yang dipakai di dalam pelayanan di gereja maupun apapun itu Bapak Ibu Saudara, itu tidak semerta-merta langsung jadi, langsung tampil, ada proses di dalamnya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, butuh pengurapan Tuhan. Butuh Tuhan yang menolong. Jatuh bangun di dalamnya iya Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang hebat tanpa menjalani proses yang dahsyat. Tidak ada orang yang hebat tanpa menjalani proses yang dahsyat. Orang yang hebat akan muncul karena dia sudah mengalami proses yang sakit yang dia boleh alami. Petrus dan Yohanes juga mereka bisa tampil hebat dan terpandang terpelajar bukan karena mereka dengan kekuatan mereka tidak, tapi karena mereka belajar dari sang guru. Dan itu proses Bapak Ibu Saudara, enggak gampang. Dari latar belakang mereka seorang nelayan yang tidak terpandang, yang tidak terpelajar dari kalangan bawah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan angkat menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pemberitaan Injil yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini proses di dalamnya. Nah ketika kita mau menjadi orang yang hebat di dalam pelayanan, dipakai Tuhan dalam pelayanan, kita harus mendisiplinkan diri Bapak Ibu Saudara. Berjuang melawan dosa-dosa kita. Anehnya banyak kita mau tampil pelayanan, banyak kita mau berdiri melayani Tuhan, tapi kita belum mau ngoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdiri melayani Tuhan tapi kita masih punya dendam. Kita berdiri melayani Tuhan tapi kita masih menyimpan sakit hati. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi teladan, kita memiliki iman yang berproses. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan menjadi orang yang hebat dalam pelayanan. Jangan menjadi orang yang mau dipakai dalam pelayanan tanpa mengikuti proses yang dahsyat yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes sebenarnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak terpelajar seperti yang saya katakan tadi. Dia anggap mereka orang-orang yang gak terpelajar. Tapi buktinya Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka tampilkan, apa yang mereka sampaikan, itu merupakan perubahan yang besar. Mereka mematahkan cara pandang orang-orang kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka bisa dalam proses iman bersama dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini yang membuat orang-orang di sekitarnya itu kagum. Sehingga mereka bilang, oh mereka adalah murid Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, siapa yang gak senang ketika orang melihat diri kita bahwa kita berperilaku seperti Kristus, kita mengikuti cara teladannya Tuhan Yesus, cara pandangnya Tuhan Yesus, lalu orang bilang benar, ternyata mereka orang Kristen pengikut Kristus. Jadi orang tidak lagi bilang, oh kayak gini ternyata orang-orang yang ikut Kristus. Beda Bapak Ibu ya, oh kayak gini dengan ternyata benar ya, gini sikap mereka, baik ini. Tapi kalau oh kayak gini, nah itu kan sudah ada konotasi negatif ya. Jadi kayak merasa bahwa ya orang Kristen itu ya kayak gitu hidupnya gak benar. Nah maka Bapak Ibu Saudara, mari kita berproses iman kita dengan baik, dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mau mengalami proses pembentukan yang cukup panjang bersama Tuhan Yesus, kita harus menyiapkan diri kita dengan baik. Menyiapkan waktu kita, menyiapkan diri kita, membuka hati kita untuk kita mau berproses beriman bersama. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sama seperti yang dialami oleh Petrus dan Yohanes Bapak Ibu Saudara. Kedua ini telah mengalami proses pembentukan yang sangat panjang sebelumnya bersama dengan Tuhan Yesus.
Entah sudah berapa kali mereka berhadapan dengan badai, kelaparan, kehausan, diusir. Bahkan mereka berapa kali imannya sempat ciut. Apalagi saat berhadapan dengan peristiwa penyaliban. Iman mereka juga ditantang untuk mempercayai kebangkitan Kristus. Banyak tantangan-tantangan iman yang membuat pada akhirnya mereka tampil menjadi orang yang luar biasa. Dan itulah yang dinamakan proses, Bapak Ibu Saudara. Ketika mereka menjalani proses itu, mereka tidak luntur imannya, tapi mereka memperkuat bahwa ada bersama Yesus, mereka mempelajari Yesus, melihat Yesus dan belajar bersama dengan Yesus. Ketika tidak ada Yesus, mereka harus tampil, berdiri di kaki mereka, menjadi berkat dalam pelayanan mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, mengetahui bahwa mereka orang yang biasa, tidak terpelajar, tapi mereka benar-benar menjadi berkat lewat penyampaian-penyampaian Injil mereka. Maka Bapak Ibu Saudara, mari dengan kesederhanaan kita, dengan ketidakmampuan kita, kita serahkan sama Tuhan. Itu mau Tuhan pakai untuk boleh menjatuhkan orang-orang yang tinggi hati. Maka bersedialah dipakai Tuhan dengan cara berproses bersama dengan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari di dalam proses iman kita, kita senantiasa tetap setia kepada Dia, tetap mengandalkan Dia, dan terus percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong memberkati kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini boleh memberkati kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita boleh memuji Dia, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan rencanamu, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh sungguh-sungguh diperlengkapi, ditolong melakukan kebenaran firman Tuhan, memiliki iman yang berproses di dalam Tuhan. Tolong kami, ada banyak hal yang mungkin membuat kami pada akhirnya lemah di dalam setiap hidup kami mengikut Tuhan. Tapi tolonglah supaya kami tetap percaya bahwa Tuhan, Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami di saat susah kami, di saat senang kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Tolong kami supaya kami juga boleh menjadi orang-orang yang terus berproses, baik dalam kehidupan kami, dalam iman kami, senantiasa terus berproses di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh saat pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan untuk kehidupan jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat. Biar Tuhan yang terus menolong memberkati mereka dalam setiap
kehidupan rumah tangga mereka. Kau yang terus menolong memberkati, biarlah damai sejahtera-Mu hadir dalam kehidupan keluarga jemaat-Mu GMI Jakarta Pusat ya Bapak. Bahkan hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk setiap Bapak Ibu jemaat yang juga mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan boleh menjamah memulihkan kesehatan mereka melalui obat, makanan, minuman, dokter, terapi, apapun yang mereka lakukan. Kami percaya itu menjadi sarana pemulihan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Kami berdoa hadirlah Tuhan boleh menguatkan mereka, menghiburkan mereka, sehingga mereka boleh tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam kelemahan mereka. Hamba juga terus berdoa menyerahkan untuk anak-anak mereka, baik dalam pendidikan, dalam studi, baik dalam mencari pekerjaan, yang merindukan keturunan, mencari pasangan hidup. Tuhan Kau mendengar, menjawab dalam waktu dan rencana-Mu saja. Sungguh Tuhan, kami juga terus berdoa hari ini bersama-sama dengan Pak Pendeta dan Ibu Roma Usinda berangkat ke Sumatera Utara, tepatnya ke Sibaya-Baya, dalam rangka wisata rohani. Tuhan sertai perjalanan mereka sehingga mereka boleh sampai ke tempat tujuan, menikmati kasih setia Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa di Sumatera Utara, dan mereka boleh terus diberikan kekuatan kesehatan di dalam menikmati wisata rohani ini Tuhan. Bahkan kembali lagi pulang ke Jakarta ini dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan. Berkati perjalanan mereka lewat udara dan darat. Tuhan sertai Bapa sehingga Usinda dan juga Pak Pendeta boleh dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini Bapak, hamba juga terus menyerahkan untuk gereja-Mu, biar Tuhan yang terus menolong memberkati sehingga gereja-Mu ini menjadi gereja yang bertumbuh, menjadi gereja yang terus memuliakan nama Tuhan. Untuk GMI Wilayah 2 dalam pembangunan geraha, Tuhan yang terus menolong memberkati sehingga proses pembangunan ini berjalan dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kau yang terus menolong memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi berkat lewat perkataan, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menghiburkan, menguatkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat menikmati perjalanan untuk Bapak Ibu Opung Boropung Doli Usinda GMI Jakarta Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.